Piala Dunia U17 2023, JIS warisan Anies Baswedan dipuji pelatih timnas Brasil. Pelatih Brasil geleng-geleng kepala mengagumi JIS. Indonesia serius siapkan Piala Dunia U17. Bayangkan begitu kan ya. Begitu takjubnya melihat stadion JIS ini begitu kan ya. Dan bahkan dulu sempat menjadi spekulasi begitu kan. Tidak standar FIFA lah, inilah harus diganti ini dan itu dan sebagainya begitu. Dan sekarang kita buktikan saja begitu kan ya, pelatih asal Brasil ini geleng-geleng kepala begitu kan. Saking takjubnya, saking mewahnya, saking bagusnya ya karya anak bangsa di situ begitu. Sede diariamente, saímos apenas para convocações, para observações de jogos e visitas técnicas aos clubes. Kagum sampai geleng-geleng kepala, pelatih timnas Brasil U17 katakan hal ini usai tiba di Indonesia dan menginjakan kaki di Stadion JIS. Ya, timnas Brasil U17 baru saja tiba di Indonesia untuk persiapan ajang Piala Dunia yang akan digelar pekan depan. Brazil adalah salah satu peserta Piala Dunia U17 yang menghuni grup C bersama Inggris, Iran, dan Kaledonia. Namun, yang membuatnya lebih menarik adalah reaksi dari pelatih Brasil, Felipe Leal, setelah tiba di Indonesia. Setelah melakukan beberapa persiapan dan inspeksi langsung ke stadion venue, dia mengatakan kalau ini sangat gila. Bahkan dia sampai geleng-geleng kepala melihat kemegahan stadion JIS yang memiliki kapasitas 82.000 penonton itu. Saya baru pertama kali datang ke Indonesia. Awalnya saya tidak sempat cari tahu di stadion mana kami akan bermain. Saya pikir mereka tidak punya persiapan yang matang untuk jadi tuan rumah. Tapi saya melihat kalau mereka punya keseriusan yang kuat. Ini adalah stadion yang besar, punya keindahan, dan saya sangat kaget mereka bisa membuat stadion seperti ini. Pungkas Felipe Leal. Kendati mendapatkan pujian dari pelatih Brasil, sebenarnya banyak juga yang menyayangkan kenapa Indonesia tidak bermain di stadion JIS dan malah di Gelora Bung Tomo. Beberapa pihak bahkan mengungkapkan kekecewaannya karena menurut mereka opening ceremony seharusnya dilakukan di pusat kota dan di stadion terbaik. Kualitas fasilitas publik di JIS ternyata sangat rendah. Melalui Twitter, seorang aktivis media sosial John Sitorus yang hadir menonton Dewa 19 menulis 4 persoalan dengan JIS. Pertama-tama, sound systemnya jelek. Kedua, aksesibilitas transportasi umum. Ketiga, area parkir sedikit. Keempat, arah pintu keluar area stadion sangat terbatas, hanya 2. John kemudian mengaitkan kondisi JIS dengan keputusan PSSI menolak JIS sebagai salah satu venue Piala Dunia Under-20 2023. Tindakan FIFA dan PSSI sudah tepat. JIS hanya standar kabupaten, tulis John. Stadion JIS bukan standar FIFA. Aduh, gue bacanya langsung astagfirullahaladzim. Ini semua orang tersinggung pasti. Yeah. Menurut lu gimana? Apakah memang Stadion JIS tidak masuk standar FIFA? Gue bingung sebelum ngomongnya. Yang dimaksud PSSI tidak standar FIFA tuh gimana gitu maksudnya? Yeah. Dia kan dia bilang masalah bis tidak bisa masuk ke dekat kamar Locker room. ganti atau locker room pemain. Itu menurut gue tidak menjadi satu isu yang sangat krusial ya di JIS, karena bisnya itu masuk di dalam stadion, jadi tinggal mereka jalan di bawah, naik ke atas sudah sampai. Di luar negeri banyak seperti itu. Banyak seperti itu. Anfield. Semua bro di Inggris banyak banget. Semuanya. Iya. Termasuk Stamford Bridge Stamford Bridge juga begitu. Pokoknya hampir semua lah. Jujur ya, JIS apakah standar FIFA atau enggak? Di atas standar FIFA. Di atas standar FIFA? Di atas standar FIFA. Apa alasannya? Tribun luar biasa bagus, semua single seat. Rumput juga bagus. Terus fasilitas seperti press con, mix zone, juga mereka menyediakan control room untuk broadcast. Mereka sediakan semua. Eko Kuntadi pun menyindir JIS dengan pedas. Dia bilang JIS dibangun agar penonton bisa merasakan penderitaan fakir miskin. Ia menyebut bahwa orang yang ingin menonton pertandingan atau konser di JIS harus menjaga kesabaran dan keimanan. Menonton konser di JIS bukan hanya latihan fisik, tapi juga kesabaran dan keimananmu. Thanks Pak Anies, tulis Eko. Kritik John dan sindiran Eko bukannya mengada-ada. Fasilitas publik JIS semrawut dan seolah tak pernah direncanakan dengan matang. Ketika tahun lalu PSSI menolak mengizinkan JIS menjadi tempat pertandingan internasional, PSSI sudah menyebut soal parkir dan akses penonton menuju transportasi publik sebagai faktor-faktor yang harus diatasi JIS. Kemana yang dulu
yang mengkritik Anies Baswedan katanya tidak berstandar FIFA, bahkan JIS ini dianggap tidak layak dan sebagainya. Dan sekarang gimana begitu kan? Takjub orang-orang di luar sana begitu ya. Pantas saja JIS ya direnovasi agar nama Anies Baswedan bisa saja hilang begitu kan. Kasian banget ya, ternyata waktu yang akan menjawab ini semua begitu. Bahkan JIS tidak cocok untuk PSSI, Brazil lebih layak katanya. Saya sungguh ya berterima kasih kepada Anies Baswedan karena sudah membangun karya megah ini. Tentu karya ini adalah murni karya buatan tangan orang-orang yang dilahirkan di Indonesia. Betul begitu kan ya? Jakarta International Stadium yang merupakan bangunan megah warisan Anies Baswedan ketika menjadi gubernur Jakarta mendapat pujian dari pelatih Brasil U17 Felipe Leal sebelum diputuskan menjadi salah satu venue Piala Dunia U17 2023. Pemilihan JIS menimbulkan sebuah polemik. Sebelum itu, JIS dianggap tidak layak menggelar pertandingan internasional di level FIFA. Salah satu yang menjadi sorotan adalah akses menuju stadion yang tak memadai hingga ketersediaan lahan parkir. Selain itu, rumput JIS disebut-sebut juga tidak cocok dipakai di sana. Oleh sebab itu, perlu ada pergantian rumput hingga kini bisa dipakai untuk Piala Dunia U17 2023. Selain itu, tidak sedikit yang mengkait-kaitkannya pemilihan JIS untuk Piala Dunia U17 dengan unsur politik. Dalam perjalanannya hingga direnovasi, kini JIS siap untuk Piala Dunia U17 2023. Pelatih Brasil U17 Felipe Leal terkejut dan memuji kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah. Ia sudah melakukan inspeksi ke lokasi latihan dan venue pertandingan dan terkejut. Seperti diketahui, timnas Brasil U17 tergabung dalam grup C bersama dengan Inggris, Iran, dan Kaledonia Baru. Persaingan mereka di fase grup semuanya akan dimainkan kota Jakarta. Ini sangat gila, kata Felipe dalam rilis LOC Piala Dunia U17 2023 Senin 6 November. Sejak drawing grup dan penetapan jadwal pertandingan, Real belum sempat mencari tahu di stadion mana mereka akan bertanding. Namun setelah melihat langsung JIS, ia terkejut ternyata Indonesia punya stadion megah. Saya baru pertama kali datang ke Indonesia. Awalnya saya sempat cari tahu di stadion mana kami akan bermain. Saya pikir mereka tidak punya persiapan yang matang untuk jadi tuan rumah. Tapi saya melihat kalau mereka punya keseriusan yang kuat. Ini adalah stadion yang besar, punya keindahan dan sangat saya kaget mereka bisa membuat stadion seperti ini. Ujarnya menambahkan, JIS akan menjadi salah satu venue sibuk di Piala Dunia U17 2023. Selain grup C, di sana juga akan memainkan laga grup E yang berisikan Prancis, Burkina Faso, Korea Selatan, dan Amerika Serikat, ditambah 2 laga babak 16 besar.